Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lina Yulia Ardana, nomor presensi 16 dari kelas 12 APL 1 akan menjelaskan materi tentang minyak atsiri. Simak video berikut ini. Apa itu minyak atsiri? Minyak atsiri juga dikenal dengan sebutan minyak eteris, minyak esensial, minyak terbang, dan minyak aromatik. Minyak atsiri adalah sekelompok besar minyak nabati atau minyak yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang merupakan dasar dari wangi-wangian atau minyak gosok untuk pengobatan alami dan memiliki aroma khas. Bahan-bahan penghasil minyak atsiri. Tanaman penghasil minyak atsiri diperkirakan mencapai 150-200 jenis tanaman. Minyak atsiri dapat bersumber pada setiap bagian tanaman, yaitu dari daun, bunga, buah, biji, batang atau kulit, dan akar. Sumber minyak tersebut bisa dari berbagai tumbuhan, meliputi pepohonan, semak belukar, dan bunga-bungaan. Data sumber minyak atsiri. Daun tanaman, bunga tanaman, biji tanaman, dan kulit tanaman. Daun tanaman terdiri dari sereh, nilam, kayu putih, bay, kasia, cedar leaf, eukaliptus, lemongrass, cherry, laurel. Bunga tanaman terdiri dari kenanga, cempaka, cengkeh, basil, kamomil, lavandin, lavender, mawar, rosemary, sage. Biji tanaman terdiri dari karaway, kardamon, wortel, seledri, kroton, kumin, dill. Kulit tanaman terdiri dari juniper, citrum, lada, pimenta, vanili, ketumbar, adas, grapefruit, dan fennel. Minyak tersebut mudah menguap pada suhu kamar tanpa mengalami dekomposisi, mempunyai rasa getir, berbau wangi sesuai dengan bau tanaman penghasilnya. Umumnya larut dalam pelarut organik dan tidak larut air. Minyak atsiri banyak digunakan sebagai bahan baku untuk industri parfum, bahan pewangi, aroma, farmasi, kosmetik, dan aromaterapi. Harga minyak atsiri per kilogram. Harga minyak atsiri sangat bervariasi tergantung jenisnya dan sumbernya. Misalnya minyak cengkeh di mana minyak dari daun cengkeh sekitar 135.000, tangkai cengkeh sekitar 150.000 per kilogram, minyak nilam antara 350 sampai 600.000, minyak melati lebih mahal yaitu mencapai 30 sampai 90 juta per kilogram. Sedangkan minyak bunga mawar lebih mahal lagi yaitu mencapai 70 sampai 150 juta per kilogram. Nah, minyak atsiri juga mempunyai fungsi yang beragam loh, di antaranya yang pertama dapat membantu proses penyuburan, yang kedua mencegah kerusakan tanaman oleh serangga maupun hewan, dan yang ketiga adalah sebagai cadangan makanan dalam tanaman dan sebagainya. Dan ini adalah beberapa manfaat dari banyaknya minyak atsiri. Yang pertama adalah sebagai antiseptik obat-obatan, obat pijat atau gosok, sebagai flavoring agent dalam bahan makanan maupun minuman, sebagai aromaterapi, yang terakhir adalah pembuatan kosmetik atau parfum, dan sebagainya. Cara mengolah minyak atsiri. Pengolahan minyak atsiri Indonesia pada umumnya destilasi, ekstraksi atau isolasi minyak atsiri dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, penyulingan. 2. Pengepresan. 3. Ekstraksi dengan pelarut penguap.
4. Ekstraksi dengan lemak dengan tergantung jenis tanamannya. Pengolahan minyak atsiri dapat dilakukan oleh industri kecil sampai industri besar. Secara umum, industri kecil di Indonesia baru dapat melakukan penyulingan, sedangkan pemisahan atau fraksinasi diharapkan dilakukan pada industri besar sehingga dapat dihasilkan minyak atsiri yang menonjolkan kekhasan. Minyak atsiri laku di pasar internasional. Minyak atsiri adalah salah satu komoditas ekspor tradisional Indonesia yang sudah diusahakan sejak sebelum Perang Dunia II. Indonesia merupakan negara penghasil minyak atsiri nomor 2 terbesar dengan sekitar 40 jenis minyak atsiri yang sudah dikenal. Diperkirakan terdapat 12 jenis minyak atsiri Indonesia yang diekspor ke pasar internasional dan 80 minyak atsiri di dunia. Jenis-jenis minyak atsiri yang diekspor antara lain minyak kayu manis, minyak akar wangi, minyak cendana, minyak kemukus, minyak nila, minyak kenanga, minyak pala, minyak cengkeh, minyak kayu putih. Sekitar 20 diantaranya merupakan minyak potensial yang telah berkembang di pasar serta bernilai ekonomis tinggi. Sementara untuk ekspor minyak daun cengkeh dan turunannya, Indonesia telah menyuplai lebih dari 70% dari kebutuhan dunia. Indonesia juga memasok lebih dari 90% kebutuhan minyak pala di dunia. Kelebihan mengolah minyak atsiri secara tradisional. Industri minyak atsiri di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan, namun kualitas dan kuantitas tidak jauh berkembang. Hal ini disebabkan karena cara pengolahan yang masih tradisional. Bau khas minyak atsiri ditentukan oleh cara pengolahan sehingga beberapa pembeli menginginkan atsiri yang diolah secara tradisional seperti destilasi. Untuk mempertahankan kualitas dengan tidak menghilangkan ciri khas, beberapa pengusaha mengganti material kettle dari bahan biasa dengan bahan stainless steel. Demikian penjelasan materi tentang minyak atsiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.